Salam, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12 dengan tema jangan hidup seperti manusia lama. Ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kata hawa nafsu dalam ayat ini mengandung arti keinginan kuat untuk mendapatkan kenikmatan lahiriah atau kesenangan duniawi. Dalam Lukas 8 ayat 14, hal tersebut dinamakan kenikmatan hidup. Sesungguhnya keinginan kuat untuk memuaskan diri dengan kesenangan duniawi adalah ciri orang yang belum lahir baru dalam Titus 3 ayat 3. Namun kalau kita sebagai orang yang sudah lahir baru tidak waspada dalam menjaga hati dan kehidupan rohani kita, hati-hatilah karena kita masih dapat kembali terjerat pada kebiasaan hidup kita yang lama itu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11, keinginan atau hawa nafsu untuk memuaskan diri dengan kesenangan duniawi disebut dengan istilah keinginan daging. Keinginan daging ini bertempur di dalam diri kita melawan keinginan jiwa kita yang rohani yang ingin mentaati kehendak Allah. Jadi hati kita ini seumpama medan tempur. Setiap kali keinginan daging itu muncul, kita perlu menaklukkannya. Kalau tidak, kita akan hanyut terseret olehnya. Bagaimana cara menaklukkannya? Dengan berpegang pada firman Tuhan dan menentang keinginan daging itu dengan pertolongan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24 perlu kita resapi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat Roma 6 ayat 6. Dan yang kedua, ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ayat ini menunjukkan akibat dari memilih untuk menuruti keinginan daging daripada menuruti Tuhan. Sekali kita memberi kesempatan kepada kedagingan kita untuk menguasai kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan melakukan perbuatan dosa. Kata membunuh dalam ayat ini dapat berarti kiasan seperti yang tersirat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15a. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iri hati bukanlah sesuatu yang remeh. Iri hati adalah pangkal kejahatan. Oleh karena iri hati, Kain membunuh Habel. Oleh karena iri hati, kakak tiri Yusuf menjual Yusuf. Oleh karena iri hati, Raja Saul bertekad menghabisi nyawa Daud. Alkitab memuat banyak lagi contoh tentang akibat iri hati. Selanjutnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa bagaikan nafas hidup orang Kristen. Bila kehidupan doanya tidak beres, maka sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan Kristennya pun tidak berkenan di hati Tuhan. Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Firman Tuhan mendorong kita untuk meminta di dalam doa, seperti seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat 23, 24, bahkan pasal 14 ayat 13, Markus 11 ayat 24. Namun kita perlu memperhatikan
Permintaan macam apakah yang pantas kita sampaikan kepadanya? Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata untuk mengalami doa yang dikabulkan, kita perlu berdoa dengan benar. Bukan asal berdoa dan meminta saja. Permohonan yang kita naikkan haruslah permohonan yang sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan kita bila permohonan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut dapat kita mengerti dengan lebih jelas bila kita mengingat contoh dari kehidupan sehari-hari. Orang tua tidak akan mengabulkan permintaan anaknya bila permintaannya itu tidak akan membawa kebaikan bagi si anak, bukan? Pada saat itu si anak memandang permintaannya itu baik. Tetapi tidak demikian halnya pada pandangan orang tuanya. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa permohonan yang tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan daging adalah permohonan yang salah, yang tidak mendatangkan kebaikan pada diri si pemohon dan tentunya tidak akan dikabulkan. Ayat yang keempat. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Yang dimaksudkan dengan dunia di sini ialah segala hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dunia ini penuh dengan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kehendaknya. Maka dari itulah kita diperingatkan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi bila kita hidup berpegang pada nilai-nilai atau pandangan duniawi, kita membuat diri kita ini menjadi musuh Allah. Hal itu terungkap jelas dari perkataan Tuhan Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24a. Bersahabat dengan dunia berarti menerima prinsip-prinsip dunia. Bila itu terjadi, seorang itu akan terjerat ke dalamnya dan ia akan mengasihi dunia. Akibatnya ia tidak lagi mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Jadi ia tidak setia kepada Tuhan. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Untuk memudahkan kita mengerti ayat ini, mari kita baca ayat yang sama dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Bukan tanpa alasan, kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jadi Allah menghendaki agar kita sepenuhnya mengabdi kepadanya. Allah menghendaki agar kita sepenuhnya mengabdi kepadanya. Jadi bila kita masih terpikat pada hal-hal duniawi, mendua hati dengan mengambil bagian di dalam hal-hal duniawi itu, kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 30. Ya, jadi Allah mengetahui bahwa kita akan menghadapi berbagai godaan yang datang dari roh-roh dunia ini. Oleh karena itulah ia mengutus Roh Kudus ke dalam diri kita untuk menjadi penolong. Dan ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kata kasih karunia dalam ayat ini mengacu kepada pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi kita pertolongan sehingga kita dapat mengatasi segala godaan dan pengaruh yang datang dari roh-roh dunia ini. Betapapun besarnya godaan yang menghadang kita, kita dapat yakin bahwa Tuhan telah menyediakan pertolongan yang lebih besar bagi kita asal kita berada di pihaknya. Ingat bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang dimaksudkan dengan orang yang congkak adalah orang yang menentang Tuhan, yaitu yang tidak mengakui kedaulatannya atas kehidupannya.
Orang seperti itu tidak merasa memerlukan Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui bahwa dirinya memerlukan Tuhan dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ia mempersilahkan Tuhan mengatur hidupnya serta berdaulat atas dirinya. Dan saya percaya Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Dalam Yesaya 57 ayat 15, Ayub 22 ayat 29, 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis adalah musuh kita yang berwujud roh. Maka dari itu kita tidak dapat melawan dia dengan kekuatan tubuh kita, melalui sepak terjang dan sebagainya. Iblis hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan tunduk kepada Allah. Jadi tunduk kepada Allah berarti hidup bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Dan tidak kenal kompromi dengan dosa. Selalu berusaha hidup suci. Sehingga dengan tulus kita dapat berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Dalam Lukas 22 ayat 42. Jadi tanpa ketaatan kepada firman Allah, kita tidak akan dapat mengalahkan iblis. Mengapa? Karena kalau hati kita penuh dengan dosa dan penuh pemberontakan kepada Tuhan, sudah tentu kuasa Tuhan tidak dapat bekerja melalui kita. Seperti dalam Kisah 19 ayat 13 dan 16. Jadi dengan berbagai taktik dan cara, iblis itu selalu giat menyerang dan menggodai anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada satu anak Tuhan pun yang luput dari incaran iblis. Jadi iblis ini berbisik di telinga kita dan berusaha mempengaruhi kita agar kita mengiyakan dan melakukan apa yang dibisikannya itu. Dalam ayat ini kita diberi peringatan agar apa? Agar kita melawan dia setiap kali ia menggoda. Jadi jangan kita menyerah saja atau memberi kesempatan kepadanya. Sesuai Efesus 4 ayat 27. Jadi mari kita meneladani Tuhan Yesus yang melawan iblis dengan firman Allah. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Agar kita tidak terperdaya oleh si iblis, saudara, kita perlu hidup dekat dengan Allah. Bahkan kita perlu melekat padanya dan bergaul akrab dengannya. Hal itu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Jadi bila kita hidup dekat dengan Allah, maka kita akan selalu mencari wajahnya. Menantikan dia, mencari kehendaknya. Petunjuknya kita cari, saudaraku. Setiap kali ketika kita menghadapi masalah. Jadi kita akan mengakui dosa-dosa kita dan bertobat setiap kali Roh Kudus menyadarkan kita atas kesalahan kita. Di hadapannya kita tidak akan membela diri, tetapi selalu terbuka untuk diberi peringatan, nasihat, bahkan teguran. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi ayat ini mengandung himbauan untuk bertobat. Jadi bila kita menemukan diri kita ini sudah menjauh dari Allah, jangan kita membiarkan keadaan kita seperti itu. Jangan menunda-nunda untuk datang mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana kita adanya, kita dapat datang kepadanya untuk diampuni dan disucikan. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Jadi orang yang mendua hati, saudaraku, adalah orang yang mau hidup mengikuti Tuhan, tetapi juga mau mengikuti pandangan-pandangan dan nilai-nilai dunia ini. Jadi hatinya bercabang antara Tuhan dan dunia ini. Keadaan seperti itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ia tidak menghendaki pengabdian kita yang separuh, setengah. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap
dan sukacitamu dengan duka cita. Jadi ayat ini merupakan lanjutan dari himbauan untuk bertobat. Jadi pertobatan selalu mencakup kesedihan dan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi pertobatan yang tulus seperti itu, saudaraku, mendatangkan kelegaan dan kelepasan dari perasaan bersalah dan dari tekanan yang selama ini menindih kita. Jadi tentunya lebih baik bersedih hati tetapi hasilnya positif daripada tertawa tetapi menimbun dosa. Dari 2 Korintus 7 ayat 9, 10 kita melihat bahwa duka cita pertobatan adalah duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi ayat ini juga sejalan dengan Matius 23 ayat 12. Jadi banyak orang tidak mempunyai pandangan yang benar tentang dirinya sendiri dan tentang Tuhan. Akibatnya mereka hidup dengan sikap membela diri, menantang, memberontak, dan meninggikan diri sendiri di hadapan Tuhan. Mereka bersikap sok benar sendiri, sok lebih tahu daripada Tuhan. Seandainya saja mereka melihat keadaannya sendiri melalui mata Tuhan, maka mereka akan bersikap rendah hati di hadapannya. Bila kita mengizinkan dan membuka diri, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita ini dapat melihat diri kita sendiri melalui mata Tuhan. Kita akan menyadari ketidaklayak kita hadapannya, akan melihat betapa Ia murah hati, amat baik, betapa sempurna kasih-Nya kepada kita. Kita akan dibuat terpukau oleh kerelaannya, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Begitu pula Daud terkagum-kagum oleh kebaikan Tuhan. Kekagumannya itu tersirat dalam Mazmur 103. Jadi jelas sekali, ingat, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, yang remuk hatinya, sesuai Yesaya 57 ayat 15, Mazmur 34 ayat 19. Jadi kecongkakan adalah salah satu sifat iblis yang hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat yang ke-12 dan 15. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jadi sesama orang Kristen di sini dikatakan digambarkan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7. Jadi sebagaimana anggota-anggota tubuh jasmani kita saling bekerja sama untuk mencapai apa yang diperintahkan oleh kepala, demikian juga seharusnya orang-orang Kristen, saudaraku. Ya, jadi kita juga harus melakukan hal yang sama, bekerja sama untuk melaksanakan perintah kepala, yaitu Kristus, sesuai dengan Efesus 4 ayat 15-16. Jadi salah satu hukum yang berlaku di antara anggota-anggota tubuh Kristus ialah saling mengasihi. Jadi mengasihi ini tidak dengan kata-kata, tetapi lebih kepada aplikasi yang nyata. Jadi lebih kepada tindakan yang nyata di dalam sehari-hari. Jadi kalau yang terjadi justru sebaliknya, itu saling memfitnah, berarti kita tidak mengindahkan hukum. Kita malah menghakimi hukum itu. Maksudnya saudaraku, kita itu saudaraku seolah-olah mengatakan bahwa hukum itu tidak benar. Jadi Tuhan Yesus memperingatkan kita, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tetapi ketika hendaknya saling mengampuni, karena itu sendiri tidak luput dari karena kita sendiri tidak luput dari melakukan kesalahan. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir, saudaraku, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi hanya Tuhanlah hakim kita yang adil. Mazmur 7 ayat 12, Kisah 10 ayat 42. Jadi sungguh mati hidup manusia itu ada di dalam tangannya Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Jadi menyelamatkan dan membinasakan dalam ayat ini menunjuk pada keadaan roh manusia mendapat kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Tuhan Yesus berkata,
Takutilah Dia, yaitu Allah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Oleh sebab itu, mari kita hindari perbuatan lama kita. Jangan lagi kita hidup di dalam kehidupan lama, tapi mari kita hidup baru di dalam Kristus. Mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Berkarya untuk Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Raja di atas segala raja. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.